kami rindukan setelah 18 tahun bisa konser solo adalah pemicunya adalah kemarin yang Rani cerita waktu tadi kita bahwa terakhir kami Gio Kacau membawakan di stadium yang isinya ada kurang lebih 15.000 orang. Ya nggak, tidak menyangka bahwa kirain kita berpikir bahwa ya lagu hits pasti orang akan nyanyi, tapi yang di luar lagu hits dari awal sampai habis mereka juga bernyanyi, mereka ikutan juga, bahkan yang mereka tadinya nggak tahu jadi tahu lagunya. Ada sedikit aku lihat kayak orang stories gitu, temannya nyanyi, akhirnya dia buka lirik nyanyi juga. Jadi akhirnya setelah kemarin akhirnya kayak di sosial media kayak kami dan di TikTok naik, dan yang kami harapkan setelah kami bisa solo konser dan nanti juga rilis album baru yang bertepatan dengan akhirnya kami punya album dengan formasi ini setelah dari 2019 5 tahun dan kita bikin album ini 2 tahun ya, 2 tahun kita bikin album ini 6 tahun dari 6 tahun ya, tapi kita bikin album ini secara produksi hampir 2 tahun dan pasti kita akan total habis-habisan di Februari. Itu semuanya sudah siap. Sudah, ini tinggal rilis tanggal. Tajilnya apa ya? Belum boleh. Soalnya di Indonesia belum bisa di spill. Rilisnya nanti tahun ini juga lah. Jadi kami akan rilis di Januari full album. Untuk di Desember ini akan rilis 3 lagu. 3 song, 3 saat. Lagu udah boleh share lah. Kan belum juga. Karena belum. Kalau ada 7 lagu tuh apa perbezaannya dengan lagu-lagu kamu yang sebelum ini? Mungkin ada penambahbaikan atau perubahan? Jelas berubah ya, karena ini album pertama kita di formasi bersama Ubay. Jelas berubah, berbeda. Kemudian kami juga kembali lagi kayak seperti zaman dulu ya, kami rilis Breakthrough di sini. Kalau Breakthrough ceritanya adalah saat itu kami masih single semua dan mempunyai cerita masing-masing, jadi semua orang menulis lagu, jadi semua sama seperti sekarang treatmentnya setelah di kemudian hari. Akhirnya di album ini pun kami semua bikin lagu, jadi lagu ciptaan masing-masing punya lagu di dalam album. Seperti melambangkan perjalanan kita yang sudah panjang dan kita kita kan nggak bisa dipungkirin kita sudah melewati badai pergantian yang sangat berat ya untuk kita, tapi kita bisa survive dan dengan formasi ini playgroundnya lebih asik dan semuanya menjadi materi-materi yang sangat seger dan jadi kayak buku baru, kayak buku cerita baru lah gitu. Ini karena masing-masing nulis story, jadi kayak kumpulan dari notebook masing-masing, ada cerita apa yang kita kompil menjadi satu story, dan kita berharap story ini bisa memberikan inspirasi buat anak muda untuk terus usaha dan nikmati hidup gitu, menjadi hidup gitu. Berapa lagu dalam itu? 10 ya? 10. Tapi daripada di sini mungkin ada rasa gemetar tak bila untuk dilancarkan itu, mungkin sebab lagu-lagu lama orang dah letak benchmark. So, untuk lagu daripada album baru ni mungkin ada sedikit kerisauan dari segi penerimaan orang. Kalau risau enggak ya, karena kan kalau karya yang sudah jadi, sudah eksis, kembali naik sekarang kan mungkin karena sosial media. Kalau kami sih memang konsisten berkreasi, berkreatif, memang tugas kami bikin lagu. Jadi kalau pertanyaan tadi ya bisa, orang kami memang tugasnya bikin lagu. Jadi kalau lagu lama yang masih naik, ya jelas karena memang itu sudah katalog lama yang orang bisa naikkan di semua sosial media. Jadi memang setiap kami bikin lagu memang kebiasaan dan kebanggaan sendirinya karya-karya. Ada lagu ini? 1, 2, 3 nya belum Belum bisa. Tapi memang akan ada track yang berbahasa Inggris. Enggak, pure yang sekarang ini adalah pure Gigi, semua Gigi, kembali lagi kayak ya tadi kami kita mulai perjalanan baru dengan masing-masing punya stories gitu. Yang Ubay juga waktu dia sebelum di Gigi nggak pernah bikin lagu, tapi di Gigi dia memberanikan diri untuk bikin lagu, akhirnya bisa bikin lagu. Jadi dia sebenarnya berduet dengan dirinya sendiri ya. Ubay, ada tak orang comparekan awak dengan Giris?
cara persembahan. Compare pasti akan selalu ada. Mungkin nanti akan sampai berapa tahun lagi akan diminta compare. Tapi ya whatever lah, kita nggak bisa paksakan itu selera ya. Ya kita dengan perjalanan yang sekarang, ya kita fokus dengan yang sekarang aja. Kalau lagu mungkin lagu-lagu lama ya, namanya juga lagu lama kan pasti akan kita bawakan juga. Jadi ya terserah. Yang penting kita bikin yang datang yang nonton kami happy. Ya, mungkin yang kadang compare tuh nggak datang ya kalau nggak datang ke pokok kita. Biasanya sih gitu ya. Oke, bila bercakap pasal Giring dan dengan dia punya jawatan sekarang ada dalam kabinet. Kali terakhir. Sorry, untuk pertanyaan itu mungkin nggak dulu untuk sesi ini ya. Bisa diganti dengan switch another question. Tapi kenapa? Sebab kamu tidak berbaik dengan Giring. Kita lebih fokus buat ini aja, acara kita buat tahun depan. Yalah, tapi Kami sudah dengan perjalanan kami yang baru. This is the new chapter. Dari judulnya saja sudah the new chapter. And 2.3 ya, kita update lagi perjalanan kami. Kita kalau mau dengar cerita itu boleh dengerin lagu Wado, karena di Wado itu sudah lengkap cerita tentang bagaimana kita sekarang di jalan masing-masing, dan kita akan fokus dengan apa yang sudah kita build saat ini, dan alhamdulillah kita bisa hire gitu lagi dari sini yang bisa menginspirasi orang banyak di jalur kami ini sekarang. ya, jadi betul lah sebenarnya kamu dengan Giring sudah tidak baik. Jadi kami pun Siapa yang bilang gitu? Ya itu. Yalah sebab itulah mau bertanya. Oh, iya. Tapi Kebetulan kan kita- kamu ke sini, jadi kita mau bertanya lah sebab berita baik kan sebagai kawan lama dipilih berada dalam kabinet. So mungkin kawan lama boleh bercakap. Kalau aku jawab ya, itu udah jalan masing-masing, jadi nggak perlu ada yang dijawab lagi sih. Jadi ya kalau balik ke konteks musisi ya udah kamu dia bermusik sekarang, dunia sudah berbeda dan dia sudah ada di dunia. Itu sih nggak ada jawaban yang gimana sih, udah dengan impian dia, kami berjalan dengan yang konsistensi di musik. Kamu bukannya soalan negatif kan mau tanya pasal teman kan? Iya maksudnya iya gitu. Ya amen, kita stay amen. Yes. Amen is mean basking. Maaf ya, saya nak tanya, sebelum ini kamu dijemput oleh Anies Bodeman ya? Siapa? Anies, one of the Jakarta punya gubernur. Anies Bodeman ke apa nama dia? Untuk perform kan? Dan ada yang mengaitkan dari segi politik juga, bila orang kata Anies tu tidak baik dengan Giring. Jadi dia macam sengaja melibatkan kamu. Bila dia puji Niji, dia kata Sorry. Untuk hari ini kita nggak terima pertanyaan untuk masalah politik ya. Biar musician here di Malaysia kita mau adain solo konser. Jadi untuk ini tadi satu pertanyaan dua yang berhubungan dengan politik. Saya bukan berhubungan pasal politik, pasal kawan ya. Iya. Saya tanya pasal kawan ya. Iya. Mungkin mereka kawan lebih lama dengan dia. Itu tadi kan kabinet. Tak, bukan. Iya. Kamu tak faham soalan sebab kamu terus memotong apa yang saya mau tanya. Saya tanya bila berita baik kawan lama berada dalam kabinet. So sebagai rakan, apa juga kamu punya maklum balas. Itu saja, bukan saya tanya pasal politik. The back to concert. Iya, fokus. Ya, boleh. The view. okey, konsert ni macam sebelum ni kumpulan Govinda contohnya kan, diorang akan menjemput artis tempatan untuk sama-sama menjayakan konsert mereka. Kalau dari segi Niji pula akan jemput artis tempatan, tak tahu you guys stand alone saja. Kalau kami cuma baru bisa jawab hari ini, nanti akan ada kolaborator. Jelas announcement kami kan perlahan, jadi hari ini announce tanggal 2 Februari, dari MND juga ada timeline-nya 8 tiket, nanti kemudian baru kita akan spill lagi kolaboratornya, spill lagi konsep-konsepnya, jadi nanti bertahap. Jadi kalau hari ini kami cuma bisa jawab akan ada kolaborator gitu. Terus akan ada lagu baru, lagu lama, jadi kita jadi bisa. Tapi kalau secara konsep dan lain-lain nanti kita akan spill perlahan. Tapi sebenarnya pernah tak buat promotion macam yang diaturkan, jumpa macam basking dekat tempat public kalau konsert? Kalau bisa dibilang sih ini yang sekarang jalan untuk kita sampai ke sana sih, ini kayaknya pertama. Ya, untuk promosi ini kita Dekat sana pun belum lah. belum.
dijangka bawa berapa lagu ataupun ada collaborate dengan Buskers di sini? Nanti kita akan tahu di sana. Belum tahu Harus lagi. pilih. mengenai karya mendewasa dan juga proses membuat album baru itu 2 tahun sebanyak apa yang kamu bisa sepanjang tempo itu yang menguatkan bagi sebagai musisi ataupun as a human yang menguatkan kita. Ini berasa ketika kita kan jalan lagi 2019. Setelah itu rilis lagu beberapa dan then COVID datang. Disitulah kita lebih diberikan ujian, semakin dewasa, semakin mengerti satu sama lain. Nggak dibungkirin, satu tim ada 6 kepala di sini. Ada Andro, ada Randi, ada saya, ada Rama, ada Ariel, ada Adri. Semua orang punya masalah purpose. Tapi namanya sebuah band, kami menganggapnya itu adalah rumah. Jadi gimana caranya rumah itu bisa tetap bertahan? Kita mencari jalan tengah untuk untuk lebih jalan ke depan lagi. Jadi itulah yang kami rasakan sekarang. Jadi semakin fun lagi, balikin lagi seperti yang Rani bilang, playgroundnya lebih asik lagi dengan dengan yang kita lakukan sekarang, dengan karya-karya baru, dengan semuanya store lagi, dengan benar-benar tidak kita berkontribusi, saling berkontribusi. Namanya rumah tangga itu kan selalu melengkapi ya, mengisi satu sama lain. Jadi yang diharapkan dari kami sekarang, dari album yang akan kami rilis, itulah ya perjalanan kami yang baru, terus berkat kami yang baru, rezeki kami yang baru, dan apalagi kehidupan. Iya. Jadi aku rasa sih banyak hal yang akan relatable dengan pemilik kami dimanapun, mau di Malaysia, di Indonesia. Jadi banyak cerita, banyak hal yang dalam sebuah proses atau dalam sebuah karya itu menurut aku gimana ya, banyak sih memang lagu-lagu Niji yang sebelumnya pun lagu-lagu sedih banyak, tapi gimana caranya ada di sebuah karya itu ada happiness-nya, ada sadness-nya, ada emotionalnya, the whole apa yang kita rasakan dalam setiap harinya gitu. Tapi kita percaya, kita bawa bring so much joy into this album. Jadi semoga orang yang dengar album kami, karya-karya kami bisa punya sebuah harapan di dalam hidup. Jadi itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Jadi kayak semua baru, perjalanan baru, presiden baru, teman-teman baru, kita bertemu orang-orang baru, harapan. Kenapa Malaysia ni, mungkin kamu pun sibuk dengan tour kamu di Indonesia kan, siapa masih lagi Malaysia ni istimewa di hati Niji? Seperti yang pengalaman kita kemarin, basically kita sering banget dikejutin sama fans Malaysia bahwa bahkan ketika kita ada di festival di Indonesia pun tiba-tiba ada teman-teman dari Malaysia yang datang spesial pengen nonton kita, padahal kita sebenarnya manggungnya di festival Indonesia gitu. Jadi kita melihat di sini kok antusias fans Malaysia tuh benar-benar appreciate kita segitunya, dan bahkan momen itu adalah ketika kemarin di Jiwa Kacau, seperti yang tadi Rawan bilang juga, dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu singlongnya dengan suara yang keras, nggak berubah gitu dari satu lagu ke dua, kemudian singlongnya dengan power yang segitunya, itu yang bikin kita merinding banget gitu. Jadi ya itulah, jadi kayak ini semacam